节拍，气压遍地云层崩坏，心思绷紧成一道临界的状态，是战是逃是爱是散，这一次我跟从直觉的安排。Halo, selamat datang kembali di channel The Haunted bersama Teddy Nandi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat di mana malam-malam itu berdiam diri. Seperti yang kita tahu bahwa kita ini hidup berdampingan dengan alam sebelah. Bahkan orang-orang Sunda itu pernah ngomong seperti ini. Maneh-maneh aing-aing, gitu kan. Maneh didinya aing di dia. Masing-masing siap ngaganggu. Jadi istilahnya kamu di sana, aku di sini, gitu kan. Kita hidup masing-masing, jangan pernah mengganggu saya. Gitu mungkin ya terjemahannya. Nah, makhluk-makhluk seperti itu memang biasanya ada, terlepas dari kita percaya atau enggak. Tapi yang jelas ada, mereka itu ada. Kenapa saya bilang ada? Karena saya pernah punya pengalaman mengerikan. Jadi sekitar waktu itu 20 tahun saya pernah melihat sesuatu yang terbang itu dari pohon yang satu ke pohon yang dua itu kayak pindah. Itu posisinya jam 2 setelah dari kamar mandi. Setelah menyelesaikan hajat, saya kembali ke kamar karena posisi kamar itu ada jendela, tapi jadi nggak ada kaca, jadi cuma kayak semacam ditutup oleh gorden. Nah, ketika saya bawa ke jendela gitu kayak lihat, itu ada satu sosok yang kelihatan putih, pakai baju putih, tapi dia ini kayak terbang dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Jadi sosok ini benar-benar kelihatan jelas, tapi karena emang jaraknya jauh gitu, karena dari rumah itu ada beberapa rumah lagi sampai ke pohon itu. Cuman karena rumah-rumahnya kan juga sedikit bawah ya, jadi karena kan ini posisi di atas, jadi begitu kita lihat tuh langsung kayak ada yang terbang pakai baju putih, entah itu nyata atau enggak, tapi yang jelas itu lihat. Kalau ada yang nanya apa itu asli atau enggak, saya masih bingung, tapi masih kayak kepikiran kalau dibahas. Itu apa ya yang terbang semalam gitu, padahal malam-malam itu masa sih gitu, tapi entah itu memang kayak nyawa belum ngumpul karena emang terpaksa bangun malam itu, atau memang itu memang benar-benar terjadi. Nah, itu tadi kita bahas tentang sesuatu yang pindah. Nah, dia ini pindah dari pohon ke pohon. Nah, pohon itu udah jelas banget merupakan lokasi yang sering didiami oleh mereka yang tak kasat mata atau tak terlihat. Jadi, beberapa sempat menyatakan ada beberapa sosok yang sering diam di pohon. Mas Poci katanya itu sering banget diam di pohon pisang. Ada juga pelaku yang sering menggunakan dahan-dahan pohon itu untuk kayak semacam tompang kaki gitu ya, sambil gitu. Atau bahkan mereka sambil kayak senyum gitu, tapi jarang-jarang ada yang lihat kunti senyum seperti itu, maka langsung cekikikan rata-rata. Nah, selain pohon ini ada kuburan yang memang udah jelas. Kalau misalkan kita bahas tentang kuburan, ini adalah tempat peristirahatan kita ya, karena semua orang itu pasti akan menuju ke sana. Jadi ketika kita membahas kuburan dan ada yang pernah bertemu mereka di sana, itu udah jelas pasti ada, karena itu rumah mereka secara nggak langsung. Jadi sudah pasti mereka ada di sana. Entah jam berapapun, entah kapanpun, pasti mereka ada. Dan kalau misalkan kalian beruntung, kalian semua akan ketemu sama dia ketika kalian lewat kuburan. Nomor ketiga ada bangunan kosong. Jadi yang ketiganya adalah bangunan kosong, seperti rumah-rumah yang ditinggalkan, rumah sakit terbengkalai, atau gedung-gedung kantor yang menjulang tinggi, atau mall yang udah buka beroperasi. Itu biasanya katanya dijadikan tempat mereka bersarang. Jadi ada beberapa kasus di mana ketika seseorang baru pindah ke sebuah rumah yang katanya udah kosong bertahun-tahun, itu di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya seperti diganggu oleh sosok tersebut. Nah, ketika akan dipindahkan, dia ini kembali ke rumah itu karena katanya nggak betah
Itu kata seorang spiritual yang pernah memindahkan sesosok dari rumah tersebut. Jadi rumah ini udah kayak laku gitu ya, walaupun udah bertahun-tahun. Nah, saat dipindahkan, dia pindah lagi. Lokasi berikutnya ada kamar mandi. Ini udah jelas kamar mandi itu kan tempat yang cukup lembab, bahkan lembab banget kalau misalnya kita nggak pernah ngelingin gitu ya. Kamar mandi dipercaya sering jadi tempat untuk mereka bersarang atau berdiam diri. Itu karena kan selain lembab juga basah dan kadang-kadang gelap. Makanya orang tua kita, orang tua zaman dulu pernah bilang, jangan pernah mematikan lampu kamar mandi kemanapun kamu pergi. Jadi ketika kita matikan lampu kamar mandi itu biasanya saat kita pulang lalu kita tidur gitu, ada kadang-kadang yang kayak main-mainin air atau ada suara-suara gitu ketika di kamar mandi. Jadi kamar mandi adalah tempat yang memang sering banget didiemin oleh makhluk tak kasat mata. Nah, yang berikutnya ada rumah sakit. Rumah sakit ini adalah salah satu lokasi yang cukup sakral. Kenapa sakral? Karena kan di rumah sakit itu banyak aktivitas yang terjadi, banyak peristiwa yang terjadi, ada yang lagi dirawat karena sakit, ada yang habis kecelakaan, ada yang melahirkan, ada yang meninggal. Jadi emosi yang tercipta di sana itu beragam, semacam kayak tarik menarik gitu. Ada yang sedih kehilangan keluarga mereka, tapi ada yang bahagia karena melihat cucu atau anak mereka lahir. Jadi dipercaya bahwa rumah sakit itu adalah salah satu tempat yang memang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah buktikan semuanya? Ini bawah aja. Lokasi berikutnya yang sering dijadikan tempat untuk mereka bersarang adalah tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, ini belum dapat dikonfirmasi sebenarnya ya, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa ketika ada suatu kejadian atau peristiwa, misalkan kayak kecelakaan atau pembunuhan di suatu tempat, itu katanya biasanya arwah-arwah orang yang korban, arwah-arwah atau mereka yang jadi korban itu bersemayam di sana katanya. Tapi ini belum terkonfirmasi ya, apakah itu benar atau enggak, kecuali kalian pernah tinggal di suatu tempat, kemudian kalian tidak tahu nih tempat ini bekas apa dulunya. Kalian tiba-tiba diem, stay di sana. Nah, setelah beberapa hari kemudian ada kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan yang kalian alami, seperti gangguan-gangguan di rumah tersebut. Jadi ketika kalian tahu ternyata bahwa ini adalah tempat bekas perkara atau bekas kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah ada yang pernah ngalamin? Boleh komen di kolom komentar. Berikutnya, itu tempat bersejarah. Ini kayak bangunan-bangunan tua atau bangunan bersejarah kayak gua Belanda atau misalkan bangunan peninggalan Jepang, itu katanya ada penghuninya. Nah, salah satu yang sering banget dibicarakan itu adalah hantu noni Belanda yang sering muncul katanya. Makanya beberapa bangunan bersejarah itu kan jangan dibongkar, jadi mereka kayak dibiarkan gitu aja dan direnovasi, diperbaikin secara utuh, paling kayak misalkan cat-catnya aja atau misalkan bagian-bagian tertentu yang perlu untuk direnovasi. Nah, untuk yang berikutnya ini sebenarnya cukup besar, ini gunung. Ada yang pernah mendaki atau mungkin sudah ke beberapa gunung? Coba kalian ceritakan apakah benar di gunung itu ada penampakan-penampakan mereka, karena katanya gunung itu juga sering dipakai oleh mereka untuk berdiam diri. Jadi para pendaki atau orang-orang yang memang kadang tinggal dekat gunung itu nggak jarang melihat kayak aktivitas supernatural atau bahkan ada sosok-sosok yang datang gitu di gunung-gunung tersebut. Nah, ini gunung ini kan nggak semuanya punya kisah-kisah misterius ya, tapi di beberapa gunung di kita Indonesia itu ada memang beberapa kisah-kisah tentang sosok yang muncul. Bahkan ada beberapa video-video amatir dari para pendaki yang menangkap sosok mereka itu ada. Naiklah tadi beberapa lokasi yang sering dijadikan oleh mereka untuk berdiam diri. Nah, ada yang mau nambahin boleh banget di kolom komentar kalau ada yang kurang atau pernah ada yang ngalamin lihat sosok-sosok
seperti itu di suatu tempat, misalkan di taman gitu lagi pacaran mereka, atau bisa juga misalkan di mall-mall gitu, mall-mall yang rame gitu, nggak sengaja kalian ketemu sama mereka, boleh banget dikasih, boleh banget diceritakan di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.